sehingga bahasa Indonesia akik ya berarti permata yang halus ya, itu permata entah zamrud entah apa ya, maka kita bilang akik Sulaiman atau akik, tapi itu hakikat. Jadi apa yaitu akikah pakai ain, kalau ha nanti ya, nah itu yaitu akikah. Akikah berarti yaitu sebenarnya logat itu rasul maulud ya, kepada bulu daripada anak ya atau bayi. Ini menurut logat, tapi menurut apa hukum fik yaitu menyembelih kambing atau apa sapi atau lembu ya pada yaumis sabi, yaitu pada hari yang 7 setelah bayi dilahirkan. Nah, untuk itu, nah seperti ini sering kita pelajari, yaitu antara lain apa tujuan seperti itu, karena di sini dikatakan nasr nasab. Kita sangat bersyukur ke hadirat yang maha kuasa. Nasr nasab yaitu apa, nasab kita yaitu turunan kita adalah lahir terus, yaitu bertambah tersebar, yaitu semakin banyak atau meluas. Maka itu ya dalam hukum Islam kita senantiasa disuruh atau nyari wadud, yaitu orang kalau kita cari bini yang turunan wadud, yaitu sangat apa namanya, ibaratkan ada turunannya banyak kali ya, artinya ripus setiap tahun terus. Nah itu yang dicari dalam ilmu hukum. Tapi sekarang banyak dikalahkan oleh ilmu ilmu dunia, yaitu ilmu Pak Joko. Jangan batasi diri, maka itu namanya tahdidul nasr. Tahdidul nasr itu keluarga berencana. Kalau kita pelajari dalam buku tahdidul nasr, atur pakai si keturunan kita berapa, si orang tua bapak mau berapa punya penerusnya, ada yang mau 10, ada mau yang berapa, ada yang sampai ketika bulannya sampai 4 bininya ya mungkin ya mau 40 supaya satu mungkin semungkin tak boleh. Tapi kalau kamu batas diri mungkin sekarang adalah akhir zaman ya, adalah penghidupan sangat kurang, terjadi sana sini ada perantakan orang, karena sekarang akhir zaman ya ada mencari nilai-nilai agama yang cara mencari dalam hukum adalah jarang. Kenapa? Dia terlalu gerogoti bagaimana dia dari kaya sehingga tahu peraturan budaya kaya atau dapat rezeki lewat yang halal. Nah maka dia sikat saja. Coba aja kalau kita pelabuhan ke tempat atau kalau tempat motor mobil-mobil yang terminal, kita akan baca tengok rupa manusia telah mencari penghidup macam-macam. Entah dia yang penting dapat, entah dia syaratnya harus netes keluar. Sehingga Imam Ghazali maupun imam-imam lain dibolehkan keluarga berencana. Ingat saya dulu waktu tadi makalah itu, menurut imam ini boleh, ini haram. Kalau Imam Auza'i haram tahdidun nasr ya, yaitu membatasi keluarga harus banyak, yaitu yang walud banyak anak, dan wadud artinya sayang, kasih sayang ya. Walud yaitu banyak anak. Nah jadi untuk ini jadi ya maka pada hari ke-7 menurut hadis sangat dianjurkan, sebagaimana kemarin hadir di Abah Hasim ya. Nah alhamdulillah orang dermawan, kalau udah ada hendak mulir begitu jarang jumpa orang pulau jarang. Nah alhamdulillah kita senantiasa bentingi dengan doa. Apalagi kalau saya setiap khatam Quran tengah malam tidak pernah tembak. Bagaimana Hasim ini kita bentingi dengan bagaimana kalian dalam malam malam Sabtu, malam Minggu
Ayo kita doakan orang tua. Kita ingin orang tua kemana orang tua itu mencari rezeki supaya adalah terpelihara dan di anak-anaknya yang sedang belajar tidak pernah kita anggap ini. Nah, ya, mudah-mudahan demi bermanfaat untuk kedua orang tua, diri kita ya, diri kita dulu bermanfaat bagi diri, jaga diri. Nah, dan kedua orang tua sangat mahal. Tambah lagi masyarakat, tambah lagi agama, tambah lagi negara. Kalian semua kita harap, maka jangan sia-siakan maka itulah sehingga sangat dianjurkan untuk kalau udah lahir 7 hari, kalau sempat sekedar kaya udah yasar ada mampu, sangat sunatnya akad di disembelihkan hewan kambing atau apa ya kerbau yaitu sapi. Ingat jangan itu. Nah inilah nasrun nasab, bagaimana kita bersyukur bahwa turunannya kita seperti ini telah. Kalau anda tahu sudah karena orang macam disia-siakan, tapi kalau yang tahu turunannya itu adalah sama sayang sama anak. Bagaimana kalian sangat sayang mama bapak, tapi kalian aku tidak tahu, nanti kalau mati baru tahu sayang. Sayang makan kaliannya sayang diri karena mama bapaknya sangat sah. Nah inilah tujuan daripada menampakkan diri yaitu syukur ala nasrul nasab, karena bertambah turunan kita yaitu anak dan sebagainya sebagaimana kalau. Nah itu, dan yang kedua adalah bersyukur bahwa ada yang mengatakan yaitu ini nasrul nasab dan yaitu murtahin. Nah ini dalam hadisnya al-gulamu murtahin bi ahdi murtahan bi haqqi. Nah anak yang baru lahir itu terjadi. Jadi begitu anak lahir itu, bayi lahir, jangan kira bahwa kita punya. Kok masih digaji itu sebelum kita tebus dengan namanya menyembelihkan kambing seperti kemarin, bukan anak kita itu. Jangan cepat akui dia masih murtahun masih terda ibarat kita ini saya gadekan ini, nah nanti saya tebus. Nah kalian betapa mahal kalian kita ini tergade murtahun. Al-gulam bayi itu murtahun, yaitu tergade. Belum, ya memang kita punya, tapi secara penuh masih tergade karena belum ditebus dengan itu mahalnya kalian, mahalnya kita nih, sehingga kita udah besar ini niat-niatkan diri, tidak pernah ibadah itu apa seperti itu. Nah juga numur pertumbuhan badan kita kalau udah diakekahkan ya, numur pertumbuhan badan kita adalah subur. Ya kadang-kadang memang ada pertumbuhannya kecil terus ya. Mungkin kalau kita di Lombok ya masih kecil lalu dipaksa oleh orang tuanya ya. Kalau di ini enak-enak, anak main terus. Kalau kita di Lombok pernah saya dulu ya, belum begitu boleh dibebani dengan barang yang berat, entah dia pikul keranjang untuk carikan sapi rumput, tunjukkan rumput. Kadang-kadang orang tua terlalu maksa, bukan maksa akhirnya pertumbuhan badan anak itu pejen terus nggak besar nggak bertumbuh ya kan, karena dikit-dikit disuruh, dikit-dikit Nah, jadi untuk itulah gunanya namanya akikah. Jadi pertumbuhan badan kita itu insya Allah subur. Kalau enggak badannya subur karena tertib dipaksa sehingga kayak cabai rawit kecil-kecil terus ya, mungkin jiwanya yang akan subur. Nah, ada orang tadi kalau udah 7 hari sayang terus rambutnya jadi biar gondrong ya, dia biar sayang. Sebenarnya potong, jangan tugil. Saya bilang sesuai cerita kemarinnya, ada hikmahnya itu. Setiap rambut itu ya Allah. Memang kalau kita pelajari ilmu hukum seperti itu, rahasia hadis seperti itu ya.
sehingga orang biar aja rambutnya panjang sampai tua ndak dipotong. Sebenarnya kalau udah 7 hari nanti digondolin. Nah, hikmahnya seperti tadi sama banget. Nah, kadang-kadang kita melawan dengan ajaran rahasia yang seperti itu. Pantesan anak jadi apa? Udah saya cerita dulu. Kalau almarhumah istri saya cerita. Kenapa? Karena setelah diteliti apa rahasia karena itu ditanya mama bapaknya, ternyata di situ setiap udah bulunya panjang ya, terus digundulin selama 44 kali. Nah, berarti hari Rabu setelah ditutup, akhirnya banyak orang yang mengikuti seperti itu. Nah, baru kedapatan rahasia orang-orang hanya potong rambut waktu kecil seperti ini, ya kan? Kan jelek rupanya kayak sondak ya. Apa? Rahasia. Nah, tidak karena adalah kalau yang sabit dipotong pada hari digundulin. Nah, pantesan lagi kalau kita kerjakan ibadah haji, ada namanya taksir, ada nama tahlul. Bila selesai sa'i, kan di situ harus tahallul. Tahallul itu jadi sekurang-kurang 3 helai. Rambut kita ini ya dipotong, tandanya udah dapat beberapa rukun haji. Kalau mau taksir semuanya terus secara gundul. Nah, itu yang paling dong. Sekarang terbalik. Nah, makanya kita ingin masuk gundul terus. Kalau orang yang saya angkat rambutnya katanya ya kan, lain sayang dia biarkan aja. Gundul. Ya Allah, memang ada juga Ustaz Damuruddin tidak pernah kita tengok panjang rambutnya ya. Selalu. Ya, makanya kalau kita seperti banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tak tahu ya. Nah, seperti ini ada qalbur rasul, yaitu memotong rambut seperti itu, sehingga itu rambutnya itu berapa harganya, berapa beratnya, itulah harga nanti disedekahkan andai kata kita mampu. Nah, untuk itu inilah jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu adalah ngapa harus disembelihkan yaitu hewan ya, yaitu anak itu murtahana, yaitu tergade. Kalau tidak ditebus dengan yang menyembelihkan hewan atau kambing, jadi masih terjadi. Kita bukan punya yang asli, masih sebelah. Setelah kita tebus seperti Hasim kemarin, nah udah saya kita Hasim ngapa? Setelah diberikan pelajaran pengajian oleh Ustaz Makbul ya, baru tahu walaupun tua masih kita harus akekah. Nah, itulah yang saya sering pelajari dulu, sering saya cerita. Dulu Profesor Muhyiddin Wali ya dari Aceh. Waktu buka pengajian di Tanjung Sengkuang, saya hadir. Semua orang-orang Departemen Agama ngaji. Nah, pandai orang besar ya, Profesor Muhyiddin Wali DPA, pensiunan pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung. Coba itu yang berikan pengajian Tamatan Mesir, profesor. Terus saya cerita seperti ini, dokter kita yang dari Lombok, belum profesor itu Pak, belum profesor itu, dia bilang sama saya. Ya kan profesor itu kita kerja di luar bangku, sedang dokter itu adalah sekolah. Hasil dari penelitian dan ngarang itu itulah profesor. Nah, mungkin Dr. Jamalul Lail orang Lombok. Saya cerita seperti itu. Belum profesor itu menyebutkan bahasa dia. Muhyiddin Wali, ternyata kawannya orang Lombok yaitu Jamalul Lail. Ya, bagus sekali namanya. Jamalul, indahnya malam. Tidak ada namanya Jamalul Lail ya. Jamalul Lail. Namanya dokter orang Lombok itu ya. Satu-satunya yang paling dulu dokter. Orang Pelayu. Keluarganya Pak itu. Pak Munir Jalur gitu. Tahun berapa itu? Tahun 992 lah saya, 92. 90-an udah doktor ya. Sudah
doktor. Nah itu yang ngarang apa anu dulu Nahdlatul Ulama apa namanya ke NW-an Pak Andar semua tertarik. Makanya dia ingin bikin skripsi yang judulnya Nahdlatul Ulama. Banyak orang-orang yang sangat menginginkan Nahdlatul Ulama yang diambil dari skripsinya. Tapi karena buku adalah terbatas, tidak jadi. Terus kita ada nama-namanya ada seolah singkiri Nahdlatul Ulama ataunya jauh-jauh. Nah, ternyata itu. Nah itulah, nah inilah jadi aktivitas seperti itu. Kalau tidak akan selesai kita seperti ini, profesor itu berikan pengajian yaitu masalah dia pakai sersalikin sebagaimana saya cerita, saya hadir. Nah setelah itu bingung, orang-orang departemen bingung. Menurut yang tahu dia baca hadis adalah yang bersabit hari ke-7 yang namanya akidah. Ternyata ada kadang-kadang jadi gitu, bagaimana ada apa ndak bidah itu. Nah, semua orang dapatkan satu persatu ditanya oleh proposal kan gitu. Coba situ jawab, coba situ diminta satu persatu yang menjelaskan bagaimana. Nah, ada yang tidak bilang itu ini pas bagian Lombok, bagian saya pondok pesantren Kolot. Nah, udah dikatakan pondok pesantren Kolot, tahu itu dan tidak saya dikatakan Kolot. Saya atau bagian Lombok yang jelas. Sejak itu alhamdulillah kita ini selalu datang. Wa amma ba'da walau ba'da sabit la taputu. Saya jawab karena saya sudah baca Fathul Karim. Saya sudah tahu dari Lombok. Pak dokter itu profesor. Itu yang saya pakai. Yang lain-lain begini kembali. Karena dia hanya tahu hadis saja. Karena kita itu dibumbui dengan orang ini. Orang ini yang menjelaskan. Pala tapi walaupun ba'dal buluk setelah balik. Makanya kalian kalau kita baca dari mas, jangan tak bisa tidak baca kitab kuning. Tempat orang Lombok dulu pernah dikatakan pondok pesantren apa dari pesantren apa di pondok pesantren Kolot yang menjawab departemen agama. Karena kita udah biasa ya. Enggak, memang andaran udah saya baca kita Fathul Karim, kedua Palatak Putih, kedua memang saya baca dari orang-orang tua kita. Dia bilang bid'ah. Ada banyak orang yang tidak tahu dasar, tidak tahu tapi dia tahu. Kenapa? Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bid'ah. Dia hanya ikut-ikut saja. Ini yang dibid'ahkan. Terus bagaimana? Dia tidak tahu hukum, tapi dia ikut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Karena dia ikut itu, baru ikut setelah itu. Nah, jadi kalau kita umum tidak perlu tahu dalil. Apa yang diamalkan oleh Syekh Zainuddin atau guru besar itu atau yang saya dengar, ikuti. Tidak perlu tahu dalil. Yang tahu dalil ulama-ulama yang harus tahu dalil. Kalau dia tidak harus tahu dalil. Kalau kita dengar dalil, saya dengar, wah, alhamdulillah. Nah itu setelah saya dengar dunia, kalau kita tidak perlu tahu dalil. Nah, kecuali kalau ini, kalau kita dengar itu dari itu, tidak mungkin Bapak Maulana sama dengan sholat Jumat ya. Memang secara ada di sini ada. Cuma agak aneh. Nah orang-orang ini tidak mau sholat qobliyah ya. Mengapa? Tidak ada di situ. Ternyata ada. Sama dengan waladdallin yang di sebelum kita ambil waladdallin kita bilang apa? Tidak itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya tuh. Amin. Beda. Ternyata ada Nabi. Nah seperti ini. Ternyata Nabi Muhammad setelah jadi Nabi baru dapat nikah. Ya. Nah ya. Setelah jadi untuk itulah jadi Imam Rafi'i mengatakan. Nah setelah nubuah jadi Nabi kan enggak jadi Nabi 40 tahun ya baru beliau nikah. Nah jadi kita bilang. Jadi waktu ngekakkan anak ya bayi pertama maling yang dicari itu yang selalu tadi 7 hari. Setelah itu naik. Kalau enggak sempat atau enggak mampu 7 hari waktu
lepas orang tua, boleh kita ikuti Nabi dan nubuah. Entah dia bilang apa namanya, kalau itu biasanya Hasan itu harus Hasan. Nah inilah ya. Jadi, nah ini kita pilih apa? Budaya ini ya Allah. Kalau saya ingin bersyukur kita ini bagi lebih ya apa namanya, kayak berdoa. Nah kalau saya cerita ini dari dulu ya Allah. Betapa saya inginkan ini setelah waktu di Fakultas Syariah ya. Ingin punya kita ya Allah. Ya Allah. Sampai saya pesan saudara-saudara yang kerja di Malaysia, tolong kalau ada rezeki belikanlah saya sedikit ini apa budaya ini, budaya ini. Saraf kedua budaya ini paditnya ini. Wah belikanlah saya saking saya miskin ya. Saking ingin belajar nih, cara orang ini HP doang. Ya Allah, saya pesan saudara-saudara saya, tolong dia kan punya rezeki kerja ya, tolong kasihan setiap gajian saudara saya nama rekamannya selalu ke anunya, tak jumpa, bukan ada di Malaysia ini ya, ternyata masih di Mesir. Nah ini cetakan Beirut nih. Oh, ini yang saya mimpi-mimpi. Selalu saya dengar Bapak Maulana Sembah Jilid. Kalau saya di mana punya dia, bagaimana ya belajar sampai baru. Makanya kalau seperti ini, mau ke Mekah, mau ke Mesir sekolah, udah ada dasar ini. Enak saja, alhamdulillah. Tidak tinggal. Itulah batasan Bapak Maulana saya selalu disuruh masuk tapi berkembang, jangan sudah tamat tidak pernah buka kitab, tidak pernah buka tafsir. Kasihan. Alhamdulillah nambah. Itulah petunjuk kita ya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba aku bilang pakai ini. Kalau dia baca fikih ya sampai 40-an fikih. Serta sana ini berkat doa mama ini. Saya bilang, caranya gini, nahu dulu ini. Kalau yang lainnya berpacaran terus, dari walaupun sekali anaknya habis. Kalau dia alami itu sampai 40 kita. Nah baru saya tahu ini. Dia bilang begitu saya dengar. Ada berapa not? Ada 4 dia lupa. Kirimkan saya cepat. Wah, alhamdulillah. Bujairi Fatul Wahab. Salah dan baik hasil Fatul Wahab. 4 titik. Nah itulah ya Allah, kalau kita punya kayak kalian yang punya HP ya, kalau saya begini alhamdulillah. Karena kita tidak alim, tidak tahu, bukan kita. Padahal kita, walaupun tidak ada, cari logat bahasa Arab. Nah sekarang kita yang anak saya itu, jadi bisa anukan, makanya saya yang kasih satu kata, jangan tak tahu sampai 3 misal. Nasoro yang suruh. Kota layak dulu, doroba yadribu 3 hari. Dan besok sampai 24 bahagia kita. Nah inilah cerita itu. Nah alhamdulillah Zainur kirimkan saya seperti itu. Setiap orang Malaysia tidak jumpa di Malaysia. Mana ada ya? 2, itu 1. No itu tafsir apa? Marofi 12 jilid itu. Nah ada 2 yang selalu ternyata sekarang dengan mudah saja mudah saja tiba-tiba datang pantasannya saya tibil habari malam tu gawit kata saya itu satu berdiri lakal ayam mamakun saja hilang suatu akan nampak itu adalah apa yang malam tu suatu tiba-tiba datang tanpa dipesan. Nah itulah berkat kita berbuat yang jauh tiba-tiba adalah malam itu jauh, tidak pernah kita kasih ongkos, tidak ada bekal, tidak pernah ini. Nah itulah kalau baik berbuat baik saja apa yang kita harus lakukan. Insya Allah itu petunjuk kita ya Allah. Itulah saya bilang sama kalian, sholat berapa gimana kita akan tunjuknya. Setelah itu nantilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kesan orang berkata isi kubur mata yang di bawah. Kalau kita belum boleh dibuka mata yang di
tiba-tiba datang siapa? Kalau kita ada dikasih, ya berarti bukan untuk kita, bukan untuk kita, tidak sesuai. Jangan salahkan Tuhan kalau kita sudah berbuat baik terus tidak ada, mungkin yang lain. Tidak pernah kita rugi, besok rasakan namanya. Tidak pernah rugi. Allah Akbar ya. Dan kita bilang Subhanallah, Subhanallah. Nah, inilah yang namanya akikah seperti itu. Ternyata seperti banyak kali hukum-hukum suatu rahmat, yaitu kalau memang dasar pertamanya itu nunggu jadi badan kita ini supaya perkembangannya adalah tumbuh nunggu dengan baik. Kalau enggak jiwa kita, ngapa sehingga dimasak dengan apa? Masakan secara kalau akikah bilhuri, yaitu dengan yang yaitu manis. Ngapa? Tapaulan lihawalatil akhlakul maulud. Mengapa harus kalau akikah itu dimasak dengan manis, di bumi dengan manis-manis? Tapaulan, mengambil barokah agar halawatil akhlakul maulud itu adalah halawai, manis, berakhlak. Kemana-mana dia selalu berhalak bagus, sehingga disunatkan masa akikah itu yang manis, jangan terlupa. Karena kalau kita pada sehingga kurang jadi tapaulan lihalawatil akhlakil maulud, supaya akhlak anak itu adalah manis, kemana-mana manis. Kalau tidak manis ya tidak baik, kemana-mana dia merusak, ke situ dia merusak, ke sana merusak, ke situ merusak, nah mungkin waktu apa namanya, waktu diakekahkan dulu adalah di sini baru tapaulan lihalawati akhlakil maulud. Kalau tidak bisa lagi mungkin tidak ada, itulah sehingga dimasakkan secara manis. Setelah itu Allah yubsirul dan tulang-tulang akikah itu jangan dipatah-patahkan, kurang bagus ya. Kalau itu suet, daging-dagingnya yang melekat di situ. Pantesan kita selalu mimpi kita ini ya. Kenapa? Tapaulan li salamati a'dha'il maulud, supaya anak itu adalah tak cepat lalu bungkuk atau hidup kayak saya kan seolah gitu. Sakit itu, sakit ini. Kenapa? Karena tulang-tulang akikahnya itu selalu dipes-pes. Kurang bagus kalau kecuali kakinya itu kayak anunya baru ya. Nah itu disebutkan. Nah itu janganlah sehingga tidak hukum seperti ini. Ngapa-apa hikmahnya daging itu ada tulang-tulangnya kurang bagus kalau tidak bagus kalau dipecah-pecahkan. Kenapa? Tapaulan, selalu bilang tapaul ya, mengambil barakah, ikut Nabi, ikut kanjeng Nabi, li salamati a'dha'il maulud, supaya selamat dan cepat lalu keropos tulangnya dikatakan apa kadang-kadang ya kita enak. Kalau sudah dijaga seperti itu, nah memang mungkin seperti itu ya dah. Allah, ada fikih ya ketenangan. Nah inilah kita pelajari, bab akikah masih banyak lagi kalau kita pelajari hukum, nanti kalian lanjutkan dari Fathul Qarib mau ini namanya kitab Mutawala, yaitu kitab-kitab yang panjang-panjang yang besar ya. Jadi disitulah sehingga banyak yang dijelaskan. Nah inilah baru kita baca kita pada seperti Bujair ini yang sudah saya cerita sampai Malaysia susah nyari, tidak dapat mana ada di Malaysia kalau tidak di Sek itu ya, ternyata dibayar di Jawa belum ada cacakan dulu. Nah sekarang baru-baru ada ya. Wallah subhanahu wa ta'ala. Mana kawan aja lagi yang lain? Udah balik? Astagfirullahaladzim, maaf anda datang berhenti no. Bagi juga tuh, saya kira dapat. Ada bakal